Farah. Saya Resti Lestari. Saya Nur Aini. Kami mahasiswa UIN Salatiga dari Fakultas Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah akan melakukan wawancara kepada masyarakat dengan tema penerapan Pancasila di masyarakat. Seberapa jauh masyarakat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai kepada masyarakat tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak videonya. Maaf mengganggu waktunya. Dengan atas nama siapa? Saya Muhammad Imam Dari prodi apa? dari prodi PAI. S1 apa S2 nih Mas? S teler. Iya. Ya S1. Ya, makasih. Mohon maaf ya Mas mengganggu waktunya. Di sini saya akan sedikit mewawancarai tentang penerapan Pancasila di kehidupan masyarakat. Menurut Mas sendiri apa sih itu Pancasila? Kalau menurut saya Pancasila itu adalah sebuah ideologi negara yang terdiri dari 5 sila. Di antaranya yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang dalam beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah bersama, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu adalah Pancasila menurut Kalau apa sih Mas penerapan atau pengamalan yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari tentang Pancasila itu? Untuk pengamalannya, Pancasila itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya seperti pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan cara beribadah. Salah satunya karena kita orang Islam ya harus beribadah kepada Allah dengan cara menjalankan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Selain itu kita juga dapat berdoa dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebajikan. Itu adalah pengamalan Pancasila yang pertama. Untuk pengamalan Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kita itu harus berlaku adil terhadap sesama manusia, tidak boleh memandang entah itu dari agamanya, suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia dengan cara hidup yang rukun, gotong royong, dan lain sebagainya. Pengamalan Pancasila yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Jadi kita sebagai orang Indonesia, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Maka dari itu timbullah perbedaan-perbedaan tersebut. Dari perbedaan itu kalau disatukan nantinya akan menjadi sebuah negara yang kokoh seperti sapu lidi. Ibarat sapu lidi itu kalau hanya satu buat nyapu kan nggak bisa. Jadi kalau sapu lidi ada 10 biji disatukan kan bisa menjadi sapu yang berguna untuk menyapu halaman dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan kita di Indonesia. Kita berbeda beda bahasa, suku, ras, agama. Nah, kalau kita bisa menjadi satu, itu akan menjadi negara yang kuat. Untuk pengamalan Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah bersama. Jadi kita sebagai manusia itu harus menjadi suri tauladan atau sosok pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat-masyarakatnya. Misal kita menjadi ketua ataupun presiden ataupun pemimpin di dalam masyarakat, ya kita harus mengayomi terhadap bawah-bawahannya ataupun masyarakatnya. Untuk pengamalan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai orang Indonesia, kita itu harus berlaku adil, entah itu kepada siapapun, baik kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Itu harus bersifat adil, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh memandang latar belakang dan background yang lain. Nah, itu adalah pengamalan Pancasila menurut saya. Terima kasih ya Mas atas sama-sama. waktunya. Mohon maaf jika mengganggu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber berikutnya. Ini sih Kak, ya, boleh minta maafnya sebentar. Boleh.
Bagaimana cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dengan berdoa setiap hari, mengikuti upacara bendera dengan tertib, menerima musyawarah, baca musyawarah, dan memberikan pendapat kita secara terbuka. Itu saja sih, Kak. Makasih ya Kak, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber berikutnya. Halo, selamat siang Kak. Permisi. Namanya siapa Kak? Nama saya Amalia Andreas Dari mana? dari Temanggung. Saya mau wawancara sedikit ya Kak ya. Menurut Mbak Amelia, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam generasi muda? Bagaimana cara menanamkan Pancasila dalam generasi muda? Menurut pandangan saya, untuk Pancasila di generasi muda itu sangat minim banget. Karena apa? Karena mungkin dengan adanya gadget, kan anak zaman sekarang itu banyak menggunakan gadget ya, lebih mengutamakan gadget mereka dibandingkan dengan Pancasila gitu. Dalam generasi muda itu menurut saya itu kayak sekarang itu zamannya kayak kurang gitu. Soalnya sekarang banyak sekali generasi muda yang minim adab, terus minim juga rasa gotong royong, karena mereka lebih mengutamakan gadget mereka gitu. Karena apapun yang dilakukan itu semuanya ada di gadget. Jadi kayak misal contohnya kayak kita lebih menggunakan gadget dibandingkan kita berkumpul atau berpartisipasi atau gotong royong dalam masyarakat, atau juga kita untuk adab itu ke orang tua juga kurang. Terus kalau soal keagamaan juga minim juga kan, soalnya banyak sekarang kan kayak masjid-masjid contohnya itu minim banget anak muda atau generasi muda yang sholat berjamaah di masjid, karena mereka lebih mementingkan kayak scroll TikTok, scroll IG, atau nonton-nonton yang lainnya gitu, atau game gitu. Jadi kayak lebih minim gitu loh. Kayak terus ya itu karena pengaruh globalisasi ini di generasi Z itu sangat berpengaruh banget dalam masyarakat maupun di dalam lingkungan sosial di sini. Jadi intinya itu pengaruh dari gadget ya. Terima kasih ya Kak ya. Oke, next di sini saya akan mewawancarai narasumber selanjutnya. Oke, dengan Mas siapa? Mas Alek. Oke, Mas Alek. Di sini saya akan mewawancarai dengan Anda mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai Pancasila itu bermanfaat bagi orang lain seperti hanya bermusyawarah untuk mufakat, keadilan bagi semua orang, apalagi dan menghormati satu sama lain, yang terutama yang lebih tua. Oke. Udah segitu Oke. saja. Oke, terima kasih banyak dengan Terima kasih waktunya. Mas. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai pedoman kehidupan dalam kewarganegaraan yang mencakup aspek-aspek seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang saling melengkapi untuk menciptakan warga yang harmonis dan sejahtera. Cukup sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.